Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali siang hari ini saya Ida Aisyah bisa hadir kembali menyapa Anda di program Klinik Kita. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Semoga semuanya dalam kondisi sehat, tetap semangat, tidak kurang suatu apa. Ya, siang ini di program Klinik Kita saya tidak sendirian, tentunya ada satu narasumber yang menemani kita hingga pukul 2 siang nanti. Di samping saya sudah hadir Dr. Parwanti dari Klinik Pratama MTA Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak Ida. Alhamdulillah. Ya, siang ini Dr. Parwanti akan menyampaikan satu tema yang cukup menarik ya, pencegahan komplikasi diabetes ya. Nah, ini seperti apa maksudnya begitu ya, nanti bisa dijelaskan kepada pemirsa. Dan tentu saja kita undang juga pemirsa yang ingin bergabung. Anda nanti bisa menelpon ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik dokter, silahkan untuk awalannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa tercinta MTA TV. Jadi siang ini kita akan membahas tentang komplikasi diabetes ya Mbak Ida. Jadi diabetes ini merupakan suatu penyakit kronis ya, penyakit kronis, dan ini memang bersifat degeneratif. Jadi karena tidak terkontrol akan bersifat merusak ya, merusak organ-organ tubuh kita, dan memang yang dirusak ini banyak ya. Jadi tapi memang kadang ini pelan-pelan, prosesnya itu progresif, pelan-pelan tapi pasti ya. Yang sering itu, yang jelas itu bisa jantung, kemudian ginjal, nefropati, kemudian mata ya, bisa retinopati, dan yang paling sering itu kadang itu ini ada namanya angiopati dan neuropati. Angiopati itu gangguannya pada pembuluh darah ya, sehingga pembuluh darahnya itu tidak bisa lagi mengalirkan sari-sari makanan ke organ-organ tubuh. Kemudian kalau neuropati itu sudah ada gangguan pada sarafnya, terutama pada saraf perasa. Nah, ini biasanya memang komplikasi-komplikasi ini yang ginjal, yang jantung, bahkan yang otak, yang mata itu kadang itu tidak terlihat ya. Kasat mata ini tidak, tapi ada komplikasi dari diabetes yang nanti kita akan bahas khusus, itu memang kelihatan ya. Meskipun kelihatan kadang juga seringnya terlambat. Ini apa? Itu dari penyebabnya dari gabungan tadi yang angiopati sama neuropati. Ini organ yang paling terserang itu yang sering itu adalah kaki. Oh ya, kenapa bisa? Ya, kaki ini adalah organ yang paling jauh dari pusat ya. Jadi jauh dari jantung, jadi dia paling bawah ya, paling bawah, sehingga ketika itu udah ada terjadi neuropati itu udah tidak ada rasa ya. Kadang pasien itu meskipun terluka pun tidak ngeluh. Oh, jadi tidak sakit begitu? Iya, karena memang udah ada gangguan perasanya. Itu udah apa? Jadi nggak ada perih-perih gitu. Nah, makanya kadang ini justru yang bahaya. Bukan enak ya, sakit nggak kerasa. Ini justru bahaya karena apa? Karena alarm tidak berjalan. Kita ketika orang sehat kena aja, aduh terus obat. Lah ini penderita diabetes tidak. Oh ya, mungkin kesandung di jalan pun mungkin. Iya, kadang berdarah-darah, orang yang lihat miris dia nggak terasa. Kemudian yang kedua angiopati. Angiopati itu gangguannya pada pembuluh darahnya. Ya. Pembuluh darah ini kan berfungsi untuk tadi memberi makanan ya. Membawa oksigen, sari-sari makanan ke organ-organ tubuh kita. Nah, kaki ini yang paling bawah, paling jauh dari jantung, apalagi sudah ada gangguan ya, pembuluh darahnya sudah tidak lancar. Ini ketika ada luka, ada infeksi, penyembuhannya akan lebih lama. Gitu ya. Ini yang kadang harus diperhatikan pada penderita diabetes. Jadi inilah harusnya ya, wong itu kelihatan ya, tapi karena ini apa, penderita sendiri itu kadang tidak merasa. Nah, ini kadang merasa orang lain melihat, lah itu akhirnya kemudian dibawa ke vaskes. Nah, ini kadang udah
kebanyakan juga udah lewat ya, istilahnya lanjut gitu ya, karena harusnya memang kita itu selalu ya bahwa pencegahan itu lebih bagus ketika diketahui lebih awal, itu penanganan dan kesembuhannya itu akan lebih bagus. Nah, nanti coba akan kita lihat nanti coba gambar yang pertama Mas ya. Jadi inilah yang mengapa kelainan-kelainan pada kaki pada penderita diabetes harus betul-betul diperhatikan. Pada orang normal, apalagi seorang wanita gitu ya, biasanya kadang mahkota yang harus diperhatikan itu adalah wajah, rambut itu ya, itu mahkota kecantikannya. Tapi ketika pada orang diabetes yang harus diulik-ulik, yang harus betul-betul di setiap hari dianu, itu adalah kaki. Oh gitu ya. Kaki. Kalau orang lain wajah. Malah yang di bawah ya. Bagaimana diglowingkan, bagaimana dirawat betul-betul, ada flek dikit aja deh. Itu untuk orang lain. Tapi kalau untuk penderita diabetes yang jadi mahkota adalah kaki. Yang bagaimana tiap hari ini harus dilihat, bagaimana dicermin, diperhatikan adalah kaki. Sudah bisa belum Mas menyampaikan gambarnya? Yang gambar nomor 1 tadi coba kita lihat dulu. Nah, jadi mengenai mengapa ini betul-betul harus kita perhatikan, dan ini memang tidak boleh diharapkan jangan sampai terlambat, karena tadi yang betul-betul harus ini yang harus diperhatikan lagi peran orang di sekitarnya ya, jadi keluarganya, mungkin anaknya, mungkin suami atau istrinya, tergantung siapa yang terkena. Karena apa? Karena pertama penderita udah tidak merasakan sakit, dan yang kedua sering yang dirasakan kelainan itu ada di telapak kaki. Telapak kaki kita kan tidak lihat, apalagi kadang orang-orang yang sepuh itu jangankan telapak kaki, untuk melihat bagian bawah itu aja kadang susah. Nah ini di telapak kaki lagi, inilah peran sertanya orang-orang di sekitarnya, bagaimana kalau perlu ikut memeriksa keadaannya seperti itu. Kelainan-kelainan awal ya, kelainan-kelainan awal pada penderita diabetes itu sering ada, mungkin ada kaki kering, kemudian kaki pecah-pecah, kemudian ada kalus itu ada kapal ya. Itu gitu. Paling sering penderita diabetes sangat mudah sekali timbul kapal ini. Nah inilah yang kadang harus perlu diperhatikan, dan ketika ada luka sekecil apapun itu harus segera ditangani dengan seksama ya, dengan seksama, karena modal awal ya, pengontrolan gula darah itu harus diutamakan ya. Karena apa? Karena ini ketika ada infeksi kecil saja ternyata gula darahnya tidak terkontrol ya, gula darahnya di atas 200 terus, itu kita kejar-kejaran Mbak Ida ya, kejar-kejaran. Kemarin baru setitik ada nanah, besok itu udah meluas. Itu ketika orang dengan gula darah tinggi. Beda dengan orang sehat, mungkin santai-santai aja, apalagi masih muda, imunnya masih bagus ya. Ada luka kadang dibiarin aja sembuh sendiri. Orang diabetes tidak bisa. Orang diabetes tidak bisa. Itu betul-betul harus diperhatikan ya. Ketika ada luka kecil harus betul-betul dirawat dengan seksama, dengan baik, jangan sampai itu menyebar. Ini tadi kalau yang termasuk gula darah tinggi itu berarti sudah lebih dari berapa dokter? Gula darah itu memang biasanya kan kita kalau pemeriksaan itu standarnya kalau gula darah puasa itu di normal itu di bawah 126, batasnya 126 itu puasa. Tapi kalau biasanya sewaktu itu ya, biasanya habis 2 jam makan itu ya sampai 200. Sampai 200. Nah, ini yang kadang harus, tapi kadang dengan orang-orang dengan diabetes kadang banyak sekali di atas 300, 400. Nah, inilah kadang kita itu masih yang harus kita luruskan sebenarnya Mbak Ida. Ini kadang ada kebanggaan yang salah ya, kebanggaan yang salah ketika para penyandang diabetes ini bertemu, saling bertemu gitu, kadang wah gulaku 200, yang satu itu kadang malah bangun, aku 400 ora apa-apa. Nah, seperti ini ya. Itu sering ya, sering terjadi, termasuk juga misalnya hipertensi gitu ya. Wah aku 200 ora apa-apa, tensi 200 ora mumet. Lah inilah kadang malah kadang kayak dibanggakan itu ya, dibanggakan. Ini padahal harusnya ini harus diwaspadai ya, ketika gula tinggi terus itu merasa tidak gangguan, itu padahal pelan tapi pasti itu udah terjadi perusakan dalam tubuh ya. Bagaimana ginjalnya, bagaimana jantungnya, itu semua matanya itu pelan satu tapi pasti itu terjadi proses degenerasi, perusahaan pelan-pelan. Inilah tapi kadang yang tidak
disadari oleh penderita ya. Ini padahal makanya kita itu ketika kita itu udah berada dengan pasien-pasien kronis seperti ini, kita itu memang harus betul jua ya, harus betul-betul jua. Jadi bagaimana kita selalu mengedukasi ya agar beliau itu tetap rutin untuk mengkonsumsi obatnya. Nah ini kita gambarnya ya. Ini ada perbandingan antara kaki normal dan kaki penderita diabetes. Ini biasanya kalau rata-rata penderita kalau gula darah tinggi terjadi diabetes foot ini kalau mungkin paling sering itu kalau udah di atas 10 tahun ya. 10 tahun menderita diabetes. Tetapi kalau kurang dari 10 tahun pun bisa terkena kalau tidak diabaikan ya, pengontrolan gula darah juga tidak diperhatikan, itu bisa terjadi lebih cepat ya, bisa lebih cepat. Nah ini kalau kaki normal itu seger, jadi darahnya juga ini yang sini yang normal itu pembuluh darah itu masih lebar ya, yang sebelah kiri yang ada panah merah itu mah normal ya, itu pembuluh darah yang atas pembuluh darah itu masih normal, jadi darah itu masih lancar. Nah yang sebelah kanan itu sudah menyempit ya, sudah menyempit, jadi sudah di penyempitan pembuluh darah. Kemudian yang bawah itu syarafnya untuk yang normal juga masih normal, yang kiri itu sudah ada perusakan, sudah ada gangguan. Dan ini gangguannya biasanya tadi indera perasanya sudah mulai berkurang, ada sakit, ada luka tidak dirasa. Dan ini juga sering terjadi, nanti juga termasuk perawatan ya. Memang salah satu untuk memperlancarkan pembuluh darah ini, kadang bagus sekali merendam di air hangat. Oh gitu ya. Nah ini perlu tanda petik air hangat ini. Oh gitu. Air hangat ini yang merasakan harus orang yang sehat. Oh gitu ya. Inilah makanya perannya orang keluarga, orang terdekatnya. Lah aku pengen ngerti air hangat, jangan pasiennya, jangan penyandang diabetesnya, jangan. Nanti itu air umbep. Iya nggak terasa ya. Air umbep nggak kerasa, dikiranya cuma hangat. Nah begitu direndam, dan melepuh lah, malah terjadi luka bakar yang tidak dirasa gitu loh. Dan sampai segitu ya berarti. Ini sering terjadi, sering terjadi ketika orang makan, jadi kan rendam air anget gitu ya, tapi merendam sendiri, ngukur sendiri rasanya urung kroso seperti itu. Jadi ini yang salah, harus betul-betul dirasakan. Merendam air hangat itu memang dianjurkan ya untuk perawatan, untuk memperlancar pembuluh darah tadi, tapi harus yang merasakan, yang mengukur itu orang yang sehat ya, yang daya perasanya masih normal begitu. Ya, baik. Itu tadi untuk bagian yang memang harus sangat-sangat diperhatikan begitu ya. Nah, cuman kadang ini apakah orang yang kadar gulanya tinggi itu pasti dia sudah terindikasi diabetes atau bagaimana dokter? Iya, jadi itu kan nanti biasanya pertama itu dari kita biasanya kalau ketika ada penyandang diabetes datang itu kan kita harus juga mengorek informasi ya, bagaimana riwayat keluarganya, bagaimana riwayat kesehatan sebelumnya. Ketika misalnya dia orang tuanya itu salah satu orang tuanya penyandang diabetes, kemungkinan besar dia juga. Kemudian dari mungkin gaya hidupnya ya, gaya hidup juga dari berat badannya dan sebagainya. Kemudian dari gejala-gejala yang dia alami, mungkin dia akhir-akhir ini kok sering pipis, bangun tidur malam hari, orang-orang tidur mulas kok bangun 3 kali, 3-4 kali ke kamar mandi. Kemudian ada tadi luka kok tidak sembuh-sembuh seperti itu. Ada kemudian mata udah mulai kabur dan sebagainya. Nah ketika dites, dicek kemudian gula puasanya di atas 126 atau setelah 2 jam makannya juga di atas 200. Bahkan kadang kalau pas lama ndak kontrol itu dengan gejala macam-macam tadi, kadang tahu-tahu udah ada yang 200, 300, 400 ya, itu bisa dipastikan itu penyandang diabetes ya. Kemudian juga untuk lebih lagi dicek gula yang namanya HbA1c atau ini adalah kadar gula yang sudah melekat di hemoglobin, Mbak. Kalau yang kita cek tadi yang gula darah puasa, gula darah habis makan, itu gula bebas yang ada di darah, gula darah di dalam darah. Kalau yang ini adalah gula yang udah terikat. Nah, ini puasa atau enggak puasa kadarnya sama. Ini menunjukkan rata-rata kadar gula dalam 2-3 bulan terakhir
Jadi ini tidak bisa dicolong ya. Kadang kalau mau cek gula darah itu kadang bisa saja KPASN itu ngakalu, oh arak cek gula kok 2-3 hari sebelumnya itu betul-betul jaga betul. Ketika puasa ya bagus, habis makan ya bagus, itu karena kadang seperti itu. Tapi kalau yang tadi yang gula udah terikat dalam hemoglobin tidak bisa dicolong. Ya, karena itu gambaran 2 bulan 3 terakhir udah kelihatan. Ya, nanti jangan-jangan yang mendengarkan ini nanti 2 bulan sebelumnya udah menjaga pola makan juga ini ya? Tidak bisa. Kalau menjaga tiap hari jadi malah bagus ya, malahan ya. Karena memang hipertensi, diabetes ini penyakit kronis yang memang sebenarnya pertama kali yang harus dilakukan penata laksaan itu adalah pola hidup sehat, menjaga pola makannya, bagaimana olahraganya, istirahatnya dan sebagainya. Iya. Baik dokter, kemudian ini, kapan idealnya seseorang itu melakukan cek gula darah begitu? Apakah mungkin nunggu badannya nggak enak atau mungkin ada rasa-rasa apa begitu sehingga dia harus cek gula darah? Nah sekarang ini sebenarnya kalau klinik kita kan klinik MTA itu udah melayani BPJS ya Mbak. Jadi untuk sekarang ini sejak umur 15 tahun itu harus rutin mengadakan screening kesehatan. Oh gitu ya. 15 tahun itu sudah rutin mengadakan screening kesehatan. Nah, dari screening itu nanti akan hasilnya. Mungkin dia dari bapak ibunya sudah ada diabetes dan sebagainya. Nanti ada kesimpulan kalau dia itu resiko tinggi diabetes, dia harus cek gula. Baik puasa maupun sebelum puasa. Kemudian kalau screening itu ternyata rendah, bukan resiko tinggi, tapi ternyata dia gemuk ya, dimana dia indeks massa tubuhnya itu di atas normal, di atas 25, apalagi di atas 30, itu juga sudah cek. Kemudian dia atau dilihat dari lingkar pinggangnya. Kalau perempuan di atas 80, kalau laki-laki di atas 90 cm, itu juga sudah harus cek gula. Itu nanti bisa masuk BPJS semua. Jadi screening lanjutan ya, screening lanjutan. Jadi itu nanti tiap tahun ada program screening itu. Bahkan sekarang itu kalau mau periksa ke klinik, kalau belum screening tidak bisa dilayani, tidak bisa daftar yang online, itu tidak bisa didaftar. Semua wajib. Tapi setahun sekali, kalau setahun udah screening ya udah nanti tidak lagi, nanti tahun depan lagi. Screeningnya melalui apa ini dokter? Screening itu bisa melalui web dari BPJS bisa, atau dari aplikasi mobile JKN juga bisa. Nanti di klinik itu udah ada barcode yang bisa di scan, itu nanti untuk mempercepat itu bisa. Ya baik. Jadi tidak harus misalnya datang atau mengisi secara ini ya offline begitu ya, ternyata langsung online. Itu nanti langsung terkoneksi dengan website. Ya baik. Kemudian ini dokter, kalau selama ini orang yang kemudian melakukan cek gula darah itu biasanya dia sudah tahap apa? Kebanyakan rata-rata. Karena sekarang udah ada proses screening ini ya bisa ketahui dari awal. Jadi sekarang alhamdulillah untuk kesadaran udah lebih tinggi ya. Jadi udah ada yang pemeriksaan rutin itu. Tapi memang kalau dulu memang kadang pemeriksa gula darah itu setelah sakit ya, setelah tahu-tahu ada komplikasi baru cek seperti itu. Baik. Nah kemudian ini selain ini yang tadi kaki? Jadi ini karena kita mau fokus ke kaki ya, bagaimana ini kaki ini bisa, coba gambar-gambar berikutnya Mas, yang gambar kedua. Yang kedua, yang faktor risiko ya. Nanti urut 2, 3, 4 bisa ya, nanti bisa kita lihat. Baik. Karena memang kaki ini yang paling harus diperhatikan tadi ya, sekali lagi. Karena ini dulu ya, jadi ketika memang juga kesadaran masyarakat belum tinggi, juga kadang memang tahu-tahu itu datang terlambat, itu angka amputasi itu tinggi, Jadi angka amputasi itu tinggi karena memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ketika neuropati sudah berat, angiopati udah berat, itu akan terjadi gangren. Gangren itu kaki itu busuk. Kadang busuknya bukan karena infeksi ya, tapi busuk memang sudah tidak dapat. Ini gambaran neuropati. Neuropati itu kakinya tampak layu lah Mbak ya, kakinya tampak layu ya. Ini neuropati. Jadi karena memang persarapannya udah mulai berkurang ke kaki, dan ini kadang dicubit apa kena luka kadang tidak kerasa. Ya. Berikutnya faktor berikutnya adalah angiopati ya. Angiopati itu gangguan aliran pembuluh darah ya. Nah ini ya, ketika ada angiopati, ada
gangguan pembuluh darah, bahkan sampai sumbatan yang total sehingga tidak ada makanan, itu akan jadi sampai hitam-hitam itu ya. Hitam itu kaki udah iskemik itu jadi tidak dapat aliran darah, tidak dapat oksigen, tidak dapat makanan. Nah ini biasanya kalau udah gangren itu kadang yang sudah tidak bisa diselamatkan, karena meskipun dikasih obat-obat yang kan udah tidak bisa ke sana lagi ya. Tidak bisa mengalir kayak gitu ya. Karena memang vaskularisasinya sudah terganggu. Berikutnya. Nah, ini kalau terjadi infeksi, jadi juga mungkin gini ya, ketika sering ada tanya ketika orang dengan sakit gula itu, gulanya gula kering apa gula basah? Ya, banyak seperti itu sebenarnya bukan istilah klinik ya. Itu tergantung yang terjadi tadi. Biasanya kalau ada kaki yang terjadi kayak gangren tadi yang karena iskemik sehingga dia busuk, tapi busuk yang sampai kalau hitam tuh sampai agak bahkan ngering, kadang keriput kering, itu dikira itu gula kering. Itu tergantung yang terjadi ya. Kadang kalau yang basah yang terjadi infeksi itu berarti karena semua bisa terjadi pada seorang ya, tergantung apa yang terjadi. Jadi sebenarnya istilah gula basah, gula kering tadi tidak terjadi. Ya, baik. Tadi infeksi tadi bisa berlanjut ya. Coba ditampilkan Mas. Jadi ini infeksi ringan. Lah ini kalau gulanya tinggi, ini akan cepat sekali ya berkembangnya. Ini kelainan yang sedang. Kemudian yang berikutnya. Padahal ini mungkin juga awalnya cuma setitik itu ya. Cuma kecil. Nah ini lihat ini kalau udah berat ini yang itu nanas semua itu ya Mbak ya. Itu ketika karena harus keluarin nanahnya, itu nanti sudah langsung keruak. Iya, keruak itu. Karena itu biasanya yang kelihatan di situ itu nanah udah lebih dalam lagi. Dan selanjutnya infeksi tidak hanya pada jaringan lunak, di kulit ataupun di bawah kulit, bahkan bisa sampai ke tulang. Nah ini juga infeksi sudah sampai ke tulang ya, ketika di rongsen udah kelihatan ya, kelihatan tulangnya juga mengalami kelainan seperti itu. Nah sekarang apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan ya, memang sebaiknya dilakukan pencegahan ya. Pencegahan itu yang lebih baik. Nanti kalau udah terlanjur ya nanti harus dilakukan perawatan yang rutin. Jadi perawatan ini tidak bisa sekali, ini harus rutin tiap hari ya. Dan sekarang ya harus yang memang betul-betul punya kompetensi untuk perawatan kaki diabetes itu biar untuk hasil yang baik. Karena kalau sudah terjadi infeksi gitu banyak nanti ada jaringan-jaringan mati ya. Nanah itu harus dibersihkan dulu ya. Kalau nanah-nanah itu tidak bersih, jaringan-jaringan mati tidak dibersihkan, itu proses penyembuhan akan terhambat. Pertumbuhan lagi jaringan baru itu akan terhambat. Seperti itu. Ya, baik. Dan mungkin apa ya, kalau kita lihat juga ada perawat khusus ini ya, luka ya, untuk biasanya memang ini. Ada pelatihan khusus ya, jadi kan memang ada pelatihan-pelatihan yang itu nanti akan menambah kompetensi seorang perawat itu. Untuk perawatnya, kalau misalnya untuk apa yang bisa dilakukan oleh keluarga sendiri di rumah begitu? Biasanya nanti akan edukasi ya. Jadi biasanya ketika datang ke vaskes itu kemudian dirawat itu tetap ada yang diajarkan apa yang bisa dilakukan di rumah seperti itu. Ya, baik. Coba yang berikutnya Mas, tadi yang pencegahan primer tadi nomor berapa tadi? Karena ini yang penting mekanik yang nomor 11 mungkin? Yang 10 dulu, 10. Oh, 10. Infeksi tulang ya? Bukan. Yang sebelumnya ada pencegahan primer enggak? Nah, ini dulu ya kita lakukan. Jadi ini tadi karena untuk penyandang diabetes kaki itu adalah mahkota ya, sehingga apa harus diperiksa setiap hari. Kalau setiap perlu, hari ya? Setiap hari, karena kadang perubahan kecil itu kita tidak tahu. Perubahan kecil tadi terjadi tadi nanti misalnya ada luka kecil besok udah besar. Itu memang harus dianukan ya. Jadi periksa hari, kalau perlu kalau tidak ada yang meriksakan, kalau hanya sendiri itu punya kaca yang pakai kayak tongsis tapi lah itu ada cerminnya. Cermin itu bisa untuk melihat ke belakang. Nah, itu pokoknya yang bisa, atau nanti dikasihkan depan cermin yang di bawah itu juga bisa, mungkin selonjor dan kelihatan juga bisa. Yang penting bagaimana bisa permukaan di telapak kaki itu bisa dilihat ya. Itu kalau ada apakah tadi ada lecet dikit, apakah ada pecah-pecah, apa itu harus segera bisa tangani awalnya. Kemudian tadi ya dicuci kaki, kemudian tadi bisa ini ya yang bisa dilakukan juga, bahwa berikutnya yang nomor 11 atau 12. Jadi selain ini yang
penyandang diabetes itu kan memang harus olahraga teratur ya. Oh, gitu. Dan khusus untuk kaki itu ada senam kaki sendiri. Nah, senam kaki ini kalau kita juga kalau di klinik untuk peserta prolans itu kita ajarkan untuk senam kaki itu diajarkan. Itu kalau nanti yang para pemirsa bisa nyari di YouTube, cari aja senam kaki itu ya, itu nanti udah banyak, itu gerakannya hampir sama ya. Bagaimana itu untuk, memang itu gunanya untuk tadi mengaktifkan lagi kaki biar darahnya juga lancar, geraknya juga lancar itu untuk pencegahan. Jadi jangan nunggu sampai luka, sebelum luka ini dikatakan dulu. Jadi ketika jangan untuk istilahnya lah ini untuk antisipasi memperlambat terjadinya tadi yang angiopati sama neuropati tadi. Jadi senam kaki ini bagus untuk dikerjakan rutin. Ya, jadi ini memang apakah misalnya ya dia sudah memang diabetes, kemudian mungkin daya perasanya itu berkurang. Kemudian dengan senam ini apakah juga nanti bisa berangsur normal lagi? Memperbaiki untuk normal lagi susah Mbak, karena memang namanya biasa saraf itu termasuk jaringan tubuh kita yang paling susah atau paling sulit untuk beregenerasi. Itu jaringan saraf. Karena memang bentuknya itu udah sangat khusus ya. Beda dengan jaringan-jaringan lain itu kadang kalau mati diganti teman itu lebih mudah. Untuk saraf ini merupakan suatu organ tubuh yang ketika udah jadi kerusakan memang paling susah untuk pemulihan kembali atau bahkan kembali ke normal. Tapi ini paling tidak ini bisa karena itu kan dilatih ya. Kaki itu apalagi menderita diabetes, kalau tidak dilatih akan kaku. Nah ini senam kaki ini melatih untuk melemaskan, dari waktu digerakkan itu kalau rutin di rumah itu bagus ya. Itu kan bagaimana kaki nanti itu gulung-gulung koran, nyobek koran pakai kaki, kemudian digulungkan lagi dibentuk jadi bola seperti itu kan untuk keterampilan kaki. Seperti itu ya senamnya ya. Nanti bisa Mbak Ida bisa lihat di YouTube. Itu orang sehat pun juga bagus ya. Tidak harus penyandang diabetes dilakukan orang sehat juga bagus untuk memperlancar peredaran darah di kaki, untuk melatih kaki, gerakan kaki itu bagus. Ya, ini tadi sekali lagi karena memang ketika sudah menderita diabetes daya perasanya sudah berkurang itu dia. Kalau udah terjadi neuropati, terjadi gangguan rasa tadi. Makanya ini penting sekali untuk periksa kaki setiap hari dan mungkin juga peran dari orang-orang sekitarnya untuk mengingatkan setiap hari juga. Iya, apalagi kalau misalnya penyandang diabetesnya ini sepuh ya, memang yang ada yang rawat gitu ya, itu karena ini tadi termasuk perawatan itu perlu bagaimana rutin memperhatikan bagaimana cara memotong kuku, bagaimana kalau ada termasuk harus perhatikan betul itu alas kaki, sepatu. Jadi ini penyandang diabetes harus selalu pakai alas kaki kemanapun, meskipun dalam rumah. Nanti banyak alas kaki, jangan sampai pokoknya kita wanti-wanti, jogo-jogo, jangan sampai terjadi luka. Meskipun kecil ya, jadi untuk jaga itu harus kemana-mana pakai alas kaki. Kemudian yang harus dijaga, alas kaki itu harus diperhatikan ukurannya. Tidak boleh pakai kaos kaki yang sesek, tidak boleh pakai bahan yang terlalu keras sehingga nanti bisa kalau notok-notok kan juga bisa bikin luka. Terus biasanya yang diperlukan itu misalnya ukuran saya kan 37 ya Mbak ya, itu ya. Paling yang 38. Jadi agak longgar. Sepatu yang satu ukuran di atasnya. Dan ini juga dibiasakan pakai kaos kaki, sehingga pinggiran kaki tidak langsung menyentuh dengan material sepatu. Dan juga jangan pakai yang hak tinggi, jangan pakai yang depannya runcut. Itu pokoknya meskipun kelihatan bagus ya. Iya, jadi yang kelihatannya itu nanti bikin gampang bikin luka, bikin sakit itu enggak boleh. Ini termasuk ya ada tulisan periksa sepatu setiap sebelum dipakai. Ini juga karena kita itu kadang enggak tahu di sepatu kita ada apa, meskipun hanya pasir kecil. Kadang kerikil kecil itu bisa melukai. Kadang kita kan juga tahu-tahu di dalamnya ada apa, apalagi kalau misalnya kita habis misalnya di masjid di ruang pertemuan yang kadang sepatu banyak itu, kadang kita tidak tahu sepatu kita kemasukan apa. Jadi betul ketika mau dipakai diperiksa dulu, kalau siapa tahu nanti ada apa, bahkan mungkin ada jarum mungkin malah ya. Jarum bisa jadi ya, mungkin jarum mungkin ada batu kecil, mungkin ada apa. Kita kan sering seperti itu. Kadang itu harus diperiksa betul untuk
Karena itu betul-betul untuk mengantisipasi. Jadi resiko sekecil apapun kalau bisa dihindari. Ya, baik. Terus ini kalau untuk apa tadi juga sempat disinggung merendam kaki itu ya. Itu mungkin ada nggak sih dokter, misalnya itu dicampur apa, kemudian berapa lama gitu? Iya, biasanya juga tidak terlalu lama-lama ya teman. Tadi ya hangatnya tuh hangat suam-suam kuku ya. Jadi memang tadi dicatat tadi yang mengukur hangatnya itu keluarganya, jadi tidak terlalu panas. Jadi tidak perlu lama, paling mungkin paling seberapa jam gitu ya. Kalau lama-lama nanti malah medok juga bisa malah gampang luka. Tapi dicampur apa? Misalnya apa, antibiotik atau apa? Enggak usah. Air panas saja. Air panas. Kadang bisa dikasih mungkin air garam sedikit misalnya. Tapi sebenarnya enggak apa-apa. Enggak usah pakai untuk antibiotik apa, enggak perlu. Jadi itu memang gunanya tadi untuk juga biasanya kan tadi termasuk para penyandang diabetes tadi kan ada kalus ya Mbak ya, ada kapal, itu salah satunya tadi misalnya habis direndam kan agak lunak, itu bisa dihaluskan pelan-pelan pakai yang biasanya kalau pedicure kan ada ya, pedicure itu ada yang itu ya. Kayak batu apung yang khusus itu, tapi enggak boleh pakai silat, disilati dewi enggak boleh, apalagi nanti kalau silatnya itu tidak steril malah bikin luka. Jadi ada memang biasanya ada itu untuk sedikit untuk mengurangi itu. Tapi kalau ini tadi kapalnya ini berarti memang efek dari diabetes juga ya? Jadi memang karena efek dari angiopati, neuropati tadi, sehingga memang itu sering terjadi. Aliran darahnya sudah tidak lancar ke sana ya. Gitu ya. Baik. Nah, kalau ini tadi kan cara-caranya ya untuk perawatan tiap harinya, mungkin yang tidak harus dihindari begitu ya, harus dihindari oleh penderita. Tadi yang terakhir ya, yang slide terakhir tadi, coba Pak. Yang tidak boleh dilakukan ada ya? Ada. Yang nomor 14. Nah, ini mungkin kita slide terakhir ya. Jadi jangan merendam kaki dengan air panas ya. Tadi karena apa? Ini sering terjadi karena tadi penderitanya itu tidak bisa merasakan sakit, nyiapkan dewe lah itu tadi ya. Nganu air dewe ternyata masih air umep ya, air masih mendidih, habis mendidih dientas, dia tidak merasakan panas itu. Akhirnya dipakai itu tidak boleh ya, untuk air panas tidak boleh ya. Kemudian jangan tadi misalnya ngompres pakai botol panas ya, atau peralatan listrik untuk memanaskan kaki, karena memang rumah sana kok kakiku kebas, kakiku tidak rasa gitu, tidak, itu memang kadang untuk orang-orang kan dipanasilah main kloso seperti itu lah, itu tidak boleh lah. Tadi nanti malah bisa membakar, bisa merusak kulit, nanti malah penyembuhannya juga susah karena sudah terjadi hambatan tadi aliran pembuluh darah tadi ya. Jangan menggunakan batu atau silet untuk mengurangi kapalan. Yang ini memang ini banget ya. Untuk memang kalau rutin dikerjakan bagus, tapi kadang udah terlanjur lebar, terlanjur tebel itu nanti juga kadang harus ke dokter juga kadang. Dan ini sering terjadi, malah infeksi itu kadang adanya di balik kalus. Gitu. Seperti itu, sehingga itu yang kadang enggak karena kan ketahuan. Kadang kan juga selain kalus itu kan juga kadang kering ya, kering. Jadi salah satu yang harus diperhatikan juga ini ya, para penyandang diabetes harus rajin juga pakai pelembab. Pakai kakinya itu sering kasih pelembab atau hand body itu, karena memang biasanya kering. Kering ini mudah pecah mudah masuknya kuman jadi infeksi. Jadi memang sangat kompleks sekali permasalahannya. Kemudian ya jangan merokok. Belum lanjut. Terakhir jangan pakai sepatu sempit. Kemudian senam yang tidak boleh tadi. Jangan minum obat tanpa anjuran dokter, kemudian jangan menggunakan sikat atau pisau untuk kaki, jangan membiarkan luka kecil di kaki. Jadi tadi sudah kita sebutkan semuanya. Jadi ini betul-betul apa yang harus diperhatikan. Yang jelas kalau memang udah ada kelainan di kaki, kemudian tidak bisa mengatasi sendiri, harus segera dibawa ke vaskes ya, dibawa ke dokter. Dan nanti kalau memang perlu tindakan khusus ya nanti dari vaskes primer bisa dirujuk ke rumah sakit. Kalau memang perlu tindakan bedah misalnya seperti itu. Baik ya. Kemudian kalau tadi juga sempat disinggung tentang Prolanis ini ya. Ini bagaimana mungkin pasien dari klinik MTA ini bisa bergabung gitu di Prolanis? Jadi begini, jadi kalau ada
penyandang diabetes di klinik itu kan nanti kita dilihat dari kalau yang masih itu bisa didaftarkan di Prolanis. Jadi Prolanis itu ada Prolanis, ada PRB. Kalau Prolanis itu memang penderita diabetes itu bisa. Tadi Prolanis program penata laksanaan penyakit kronis. Ya. Kemudian kalau PRB itu program rujuk balik. Jadi biasanya penyandang diabetes ini kalau belum bisa terkontrol dengan baik, termasuk juga hipertensi, itu kita rujuk ke rumah sakit, Mbak Ida. Nah, nanti ditangani di rumah sakit. Nanti ketika sudah dokter spesialis itu menilai ini sudah stabil, itu dokter spesialis akan mengembalikan ke klinik. Nah, ini nanti akan namanya program PRB. Nanti pasien-pasien ini akan mendapatkan rutin obat sebulan sama dengan yang didapatkan dari rumah sakit, tapi nanti yang meresepi klinik. Nanti akan diambil di apotek yang kerjasama dengan BPJS yang ditunjuk. Jadi itu sudah ada alurnya seperti itu. Dan ini biasanya kalau pasien diabetes sama hipertensi otomatis nanti akan didaftarkan Prolanis ketika PRB itu. Nah, dua itu ya berarti. Dan nanti ketika udah di klinik nanti ya kita kelola tadi ya kita adakan kita bikin grup di WA grup, kemudian juga setiap bulan kita mengadakan pertemuan itu kita biasanya mengadakan edukasi, penyuluhan, kemudian juga tadi sekalian pemeriksaan laboratorium dan senam. Dan ini misalnya kalau setiap bulan yang diperiksa adalah gula darah puasa, tapi untuk 6 bulan sekali akan mendapatkan medical check up itu dari bagai tadi yang HbA1c, kemudian kolesterol, LDL, HDL, kemudian trigliserid, kemudian fungsi ginjal. Karena ini untuk kita tetap kita itu pengawasan. Jadi penderita yang karena salah satu yang harus diwaspadai komplikasi diabetes itu adalah gagal ginjal ya. Jadi ini jangan sampai itu terjadi, kalaupun terjadi bisa diketahui dari awal. Itu jadi tiap setengah tahun sekali ada cek fungsi ginjal. Jadi udah ketahuan kalau misalnya ini ginjalnya udah mulai terganggu seperti itu. Itu juga sudah termasuk program Prolanis tadi. Masuk, gitu. Jadi dapat undangan begitu? Iya, jadi nanti tiap 6 bulan sekali itu udah rutin kita periksa itu. Ya, baik. Jadi ini terpantau. Jadi inilah salah satu banyak keuntungan untuk penyandang diabetes kalau ikut ini, banyak keuntungan selain pengobatan rutin. Nanti kita tiap sebulan sekali juga mengadakan senam itu memang kita hanya sebulan sekali itu kan untuk edukasi. Nanti ya bagusnya nanti tetap di rumah dikerjakan sendiri untuk gerakan udah diajarkan gerakan seperti itu. Baik. Kalau yang di klinik MTA ini yang masuk Prolanis ini usianya kisaran berapa? Mungkin yang dari rata-rata 50 ke atas. Gitu. Ada juga yang kurang dari 50 ada ya. 40-an juga ada, itu biasanya memang dari faktor keturunan ya, sehingga terutama yang hipertensi itu lebih mudah udah mendapatkan karena ada faktor keturunan. Mungkin sedikit lagi dokter, mungkin yang dia merasa tidak ada risiko misalnya karena dari keluarga sehat, dari pola makannya juga mungkin bagus gitu. Mungkin bentuk pencegahannya supaya nanti tidak menjurus ke diabetes ini apa yang bisa dilakukan? Iya, jadi ini untuk pencegahan primer memang pertama memang harus tetap pola makan ya, pola makan. Jadi hindari terlalu banyak konsumsi karbohidrat ya. Jadi untuk menu sehat pun ya, untuk menu sehat dari Kemenkes itu kan kalau kita ada isi piringku itu kalau teori piring itu yang huruf T itu ya, huruf T itu karbohidrat itu paling cuma seperempat. Ya, yang karbohidratnya seperempat, yang seempat lagi lauk pauk, yang separuh itu sayur mayurnya. Nah ini jadi pokoknya yang dibatasi karbohidratnya. Untuk gula-gula sederhana harus udah dihindari. Gula sederhana maksudnya? Gula sini misalnya gula manis itu ya, minuman manis yang dari karbohidrat sederhana maksudnya. Kalau karbohidrat yang kompleks kan yang dalam bentuk tepung, bentuk nasi, itu kan yang dianjurkan untuk kita konsumsi. Ya itu kan yang kompleks. Jadi masih butuh pencernaan, dihancurkan kemudian baru terserap oleh tubuh. Itu kompleks ya. Jadi untuk menaikkan gula darah perlu proses. Tapi kalau kita misalnya minum langsung gula kita alurkan di air panas, kita glukos, nanti kadar gula akan segera naik. Terlalu cepat begitu ya. Jadi memang untuk dibatasi, untuk tadi konsumsi gula sederhana, kemudian diusahakan tadi membatasi konsumsi karbohidrat. Makan itu minimal
porsinya 1/4 untuk karbohidrat itu. Kemudian juga batasi untuk konsumsi garam ya, tidak boleh garam berlebihan karena ini sekarang ini banyak sekali konsumsi garam berlebihan ini tidak kita sadari karena kita banyak konsumsi makanan olahan jadi ya. Makanan olahan itu hampir semua garam jadi. Snack-snack yang dijual itu juga banyak garam juga. Ini yang kadang kita yang betul-betul lewat masakan di rumah sedikit, tapi yang dari makanan olahan ini hampir semua tinggi garam, termasuk makanan-makanan yang diawetkan itu semua tinggi garam. Itu, ya. Baik ya, ini semoga jadi bentuk kepedulian buat semuanya supaya lebih aware juga menjaga kesehatan masing-masing. Aktivitas fisik juga penting ya, jadi aktivitas sehari-hari baik itu aktivitas yang termasuk kegiatan hari ini maupun olahraga ya diusahakan tetap karena pilar penyembuhan dari penata laksanaan gula itu ya tadi ada termasuk menaikkan pengetahuan lewat belajar lewat kelompok penyembuhan bisa kemudian mengatur pola makan, kemudian olahraga dan kalau dengan pola sehat ini tetap tidak tercapai harus rutin kontrol dan minum obat yang dianjurkan oleh dokter. Baik, ya terima kasih sekali Dokter Parwanti untuk penjelasannya kepada pemirsa semuanya, sangat bermanfaat dan insya Allah ini juga jadi masukan untuk para pemirsa semuanya, begitu ya, lebih peduli terhadap kesehatan masing-masing. Baik dokter, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program Klinik Kita bersama Dr. Parwanti dari Klinik Pratama MTA Surakarta. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ida Aisyah mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.